saya di sini mendapat tugas Bapak untuk menyelesaikan pada pendidikan guru penggerak mengenai pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Nah, Silakan. untuk ini Pak, saya ingin bertanya dan juga menggali pengalaman dari Bapak. Tentunya Bapak sudah menjabat sebagai pimpinan sudah sekian lama Pak, tentunya ada berbagai masalah. 10 tahun. 10 tahun. Jadi sudah kawakan lah gitu istilahnya. Nah itu Pak, ini saya ingin menggali seperti itu. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang bisa dikatakan dilema etika Pak, di mana pada pandangan dilema etika itu terdapat nilai benar dan benar, kemudian ataupun dilema atau bujukan moral, di mana pandangan yang terdapat di bujukan moral ada nilai benar dan salah Pak. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Baik Bu Iis, terima kasih. Saya mencoba menjawab sekemampuan saya saja. Sebenarnya kalau masalah etik itu masalah moral ya. Jadi mesti masalah moral itu harus betul-betul jeli. Karena kalau sudah masalah etik itu bias. Mana yang salah, mana yang tergantung pada hati kita. Ketika hati kita memandang bahwa seseorang itu melanggar etik, yaitu punishment-nya berarti kembali ke etik bukan ke hukum. Jadi dalam menyelesaikannya ya harus secara etik lagi. Tidak bisa dengan cara menjudge bahwa itu salah gitu. Karena sama-sama di dua mata sisi mata uang itu jadi dilema gitu. Tapi ya sudah barang tentu kita harus mengambil yang bijak. Mana yang salah, mana yang benar itu tergantung kepada hati kita karena etik kita. Hati kita kemudian menurut pandangan umum secara keseluruhan. Lalu kita melaksanakan apakah seseorang itu melanggar etik atau tidak. Kemudian etik itu bisa dicampukan ke dalam sebuah hukum. Kalau hukum berarti etiknya ke pidana. Kalau etiknya ini ke masalah moral saja. Mungkin itu Bu Iis ya, yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan tadi Pak. Saya jadi mengetahui bahwa dilema etika itu hubungannya adalah dengan moral, dengan perasaan, sikap. Baik. Untuk selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak? Masih seperti hubungan yang begitu. Terima kasih Luis. Yang kedua ini memang agak rumit ya. Pertama sudah tentu kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya. Masalahnya kita identifikasi mana yang kira-kira perlu penanganan terlebih dahulu. Karena ini pelanggaran etik kan. Ketika seseorang itu melanggar etik ya kita identifikasi dulu. Ya nanti punishment-nya apa secara moral. Jadi identifikasi dulu mana yang berat, mana yang ringan sudah barang tentu. Yang berat kita harus selesaikan terlebih dahulu, yang ringan diselesaikannya di kemudian hari karena itu sifatnya ringan. Mungkin itu Bu Is yang bisa saya kasih masukan ke Bu Is. Jadi nanti ketika Ibu Is jadi pimpinan identifikasi dulu masalahnya karena etik itu pelanggaran yang secara moral, etika kita, kelakuan kita. Kadang-kadang etik itu larinya ke hukum alam. Alam yang akan menilai kita kembali ke situ. Bukan hukum secara hukum pidana, bukan beda jauh ke etik kita, ke moral kita, ke kepribadian kita. Baik, itu Pak. Jadi kembali ke nanti hukum alam di kelompok tersebut ya. Bagaimana nanti secara alami mereka akan menghukum atau memberi penghargaan sesuai dengan etiknya. Jadi tidak mesti kita menyalahkan beliau, tapi kita secara alami aja. Jadi nanti akan lama tahun akan terasa oleh yang bersangkutan. Jadi
mau identifikasi dulu masalahnya apa sih. Karena ada beberapa masalah, misalnya oh ini ya tergolongnya masalahnya agak berat, ini agak ringan. Kita selesaikan dulu yang berat ini, sehingga sudah terselesaikan yang berat, mungkin yang ringan juga akan masuk ke situ. Jadi satu sekaligus menyelesaikan, itu tidak dua kali. Mungkin itu habis. Baik Pak. Selanjutnya Bapak, saya ingin tahu Bapak bagaimana Bapak mengambil keputusan itu, apakah ada langkah-langkah ataupun cara strategi seperti itu Pak? Terima kasih Bu Is. Mungkin ini caranya yang pernah saya lakukan ya, mungkin kita minta beberapa teman kita atau wakil kepala sekolah kita atau teman-teman kita yang senior untuk minta bantuan memberikan masukan bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Itu karena ketika banyak masukan, maka hasil keputusan itu akan menjadi lebih baik dibanding dengan keputusan dari hasil pemikiran sendiri. Karena organisasi ini dikelola bukan untuk dikelola sendiri, tapi ada beberapa teman-teman kita yang perlu diambil masukannya. Begitu. Jadi tidak mesti pimpinan sendiri yang harus memutuskan, tapi kita lihat dulu teman-teman kita yang bisa kira-kira menyumbang pikirannya untuk kemajuan pendidikan ini, terutama tadi humanity itu. Jadi ya langkahnya itu saja sih, ada langkahnya. Karena setelah itu, setelah kita ada masukan dari berbagai macam elemen, terutama teman-teman kita, misalnya waktu kelas baru kita petakan mana yang harus kita ambil langkah untuk keputusan ini. Sudah barang tentu tidak semua teman-teman kita mau kasih nasihat atau saran itu yang baik. Kadang-kadang ada yang merugikan, jadi kita harus pilih-pilih dulu baru kita ambil keputusan. Mungkin itu sebagai pertimbangan nih Pak? Ya, sebagai pertimbangan saja. Masih berkaitan Pak, untuk tadi langkah-langkah, bagaimana cara efektifnya Pak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya mungkin efektifnya yang tadi nyambung ya. Untuk mengambil keputusan itu memang kita harus banyak minta masukan kepada teman-teman kita, sehingga nanti keputusan itu bernilai kemanfaatannya. Jadi bukan kerugiannya, tapi kebermanfaatannya, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam keputusan yang saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jadi kita harus betul-betul jeli dalam mengambil keputusan ini. Tadi dari masukan-masukan itu kita pilah-pilah, kemudian baru kita sampaikan. Asas manfaatnya lebih besar daripada asas ketidakmanfaatan. Sudah barang tentu ini keputusan ini tidak sempurna gitu. Mungkin tingkat kesempurnaannya 90%, ada 10% yang tidak puas dengan keputusan. Itu wajar lah, manusiawi. Tapi intinya keputusan ini agar bermanfaat untuk kita semua gitu. Oh iya Pak, untuk tadi yang Bapak sampaikan, tidak mungkin semua orang apa tadi puas ya Pak ya dengan keputusan, akan tetapi ada kepentingan di situ. Mungkin kepentingan pribadinya terusik, di zona nyamannya terusik, sementara kita memang sekarang sudah berubah. Kita harus mengikuti perubahan ini. Sedangkan ada beberapa teman kita misalnya dengan keputusan yang terusik, contohnya seperti itu. Karena tadi tidak mau terganggu di zona nyamannya gitu. Sementara tuntutan kita memang di dunia pendidikan itu ya makin hari makin berkembang. Kira-kira seperti itu Bu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Untuk berikutnya Pak, apakah ada tantangan atau kendala yang Bapak alami Pak dalam menghadapi ya dilema-dilema ini Pak? Baik, bis ini tantangannya sebuah keputusan itu dilema ya. Kadang-kadang, tapi intinya begini. Jadi sebuah keputusan ini
intinya adalah untuk kepentingan orang banyak. Untuk kepentingan anak baik. Dan asas kebermanfaatannya untuk orang banyak. Memang tantangannya banyak. Tadi yang sudah saya katakan, ketika ada teman kita yang asik dengan zona nyamannya, itu mungkin terusik. Tapi lagi-lagi kita mesti berubah gitu. Jadi jangan, kalau yang di zona nyaman itu artinya mereka tidak mau berkembang. Dia maunya stay, yang penting saya melaksanakan tugas. Nah ini sebuah keputusan kita ambil agar memang teman-teman kita itu yang sebagian besar merasa nyaman dengan keputusan saya. Tapi tadi memang sebagian besar atau sebagian kecil itu ada yang terusik, dan mungkin sebagian besar. Yang terpenting itu ya keputusan yang kita ambil itu asasnya bermanfaat untuk kepentingan bersama. Memang tadi ada gitu sebagian kecil yang memang terusik, tapi itu biarkan saja, nanti secara alami mereka juga akan mengikuti. Yang penting persentasenya tidak lebih dari 5 atau 10%. Oh baik. Kalau misalnya Ya, Pak, ya. 20 orang ya Jadi tetap berani mengambil keputusan itu ya Pak? harus. Karena keputusan ini penting buat kita gitu. Kalau tidak ada keputusan maka kita akan jalan di tempat. Sementara kita tidak boleh jalan di tempat, harus lari kencang gitu. Tapi ada di beberapa teman kita yang tidak mau gitu. Makanya kita ambil langkahnya, ya yang penting tidak lebih dari 5-10% yang tidak mau bergerak. Itu saja. Baik Pak, saya dapat menangkapnya Pak. Jadi memang kita harus tetap memutuskan hal tersebut Ya. dengan Memang tantangannya banyak Bu. Jadi tantangannya kita bisa dicibir. Walaupun memang tidak secara langsung mereka menyatakan, oh saya tidak suka gitu, saya tidak setuju, itu wajar manusiawi gitu. Mungkin di belakang kita ada hal yang kecil, tapi tetap yang terpenting itu keputusan kita itu untuk kemajuan, karena tuntutan zaman tadi gitu ya. baik Bapak. Itu intinya Bu Is ya. Bapak, berikutnya Pak, apakah ada jadwal tertentu ataupun tempat tertentu waktu Bapak menimbang begitu ya akan masalah sampai dengan mengambil keputusan? Apakah Ini menarik Bu Is ya. Kadang-kadang saya mengambil keputusan itu ketika sudah minta masukan dari teman-teman tidak serta-merta langsung. Kita punya Tuhan, kita punya pegangan yaitu Allah. Belum tentu kita minta kepada Allah bagaimana keputusan ini, apakah baik atau tidak, itu kita minta. Nah, mintanya secara apa ya? Bisa jadi kita mungkin karena ini keputusan besar yang keputusan yang memang untuk orang banyak, sudah barang tentu kita harus betul-betul keputusan yang kita akan ambil itu harus betul-betul bisa diterima oleh semua pihak. Nah itu caranya ya kita minta aja kepada Yang Maha Kuasa, nanti diturunkan tuh. Turunkannya lewat apa? Lewat hati kita. Ketika kita akan menyampaikan hati kita tenang, berarti itu sudah petunjuk dari Allah. Tapi ketika hati kita tidak tenang, jangan disampaikan. Berarti ini tidak akan menjadi bermanfaat untuk teman-teman kita. Mending lebih ditunda saja itu untuk beberapa hari ke depan, sambil memperbaiki hal yang perlu diperbaiki. Karena ini untuk kepentingan orang lain, sehingga saya sebagai pimpinan ketika mengambil keputusan tidak melukai orang. Memang ada kadang-kadang yang tidak suka, ya itu wajar lah. Tapi tadi presentasinya lebih kecil dibanding dengan yang bisa mengambil manfaatnya dari sebuah keputusan yang saya ambil. Intinya saya tidak boleh melukai hati teman-teman ketika saya ambil keputusan. Jadi memanusiakan manusia gitu. Pak, pertama kita mengendalikan Betul, emosi terlebih emosi dahulu kita dengan banyak caranya. Kita pegangnya ke agama saja gitu. Kita akan lebih tenang, lebih enak untuk mengambil keputusan karena sudah ada petunjuk dari Allah gitu.
Tapi dari YouTube ini ya kita kembali lagi. Ya Tuhan, ini keputusan saya kira-kira bisa diterima dan bermanfaat kan untuk teman-teman yang ada di lingkungan kerja kita. Karena tanpa situasi yang kondusif, nyaman, maka lingkungan kerja itu tidak akan bagus, tidak akan kondusif. Maka harus jeli-jeli benar gitu, harus betul-betul diteliti kembali. Mungkin itu Bu Is ya. Nanti ketika Bu Is nanti saya melihat sudah Bapak jadi juga pimpinan, sangat luar biasa begitu dengan mohon maaf ya Pak ya, saya juga ada di dalam dari instansi ini melihat begitu kan kepemimpinan Bapak sungguh luar biasa. Tapi yang terpenting ini Bu Is, kita harus memberikan contoh. Ya. Saya banyak memberikan contoh kepada tim kebersihan kita. Ya. Itu salah satunya. Jadi banyak sekali cara untuk menyadarkan mereka ketika kita sudah briefing, kita sudah kasih tahu, tapi kok begitu saja. Jangan diomelin. Jangan diomelin. Jadi kita kerja saja gitu. Memberikan contoh kepada mereka. Jangan sampai itu kan bukan kerjaan saya. Jangan sampai kita merasa nyapu itu adalah suatu gengsi untuk pimpinan. Jadi ambil hikmahnya aja, dengan nyapu, dengan ngepel kita sambil olahraga. Tapi bis, lagi-lagi kita memberikan contoh kepada teman-teman kita, pimpinan aja mau loh itu. Kenapa saya tidak? Kembali lagi ke hati nurani mereka yang kita kasih contoh. Tapi itu kita harus kasih contoh. Mengingatkan. Kalau sudah diingatkan masih begitu-begitu saya, kita kasih contoh. Bagaimana sih ngepel yang baik gitu. Walaupun memang itu bukan tupoksi kita, tapi ya kita ambil hikmahnya saja. Mungkin itu salah satu olahraga kita supaya kita lebih sehat lagi. Baik Pak. Jadi tadi mengingatkan dan juga memberi keteladanan contoh ya Pak ya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Sedikit lagi Pak, apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak waktu mengambil keputusan? Ya, ada sih Bu. Terutama ketika kita sudah berkeluarga gitu. Ya kita boleh dong curhat di rumah gitu ya, dengan pasangan kita. Tapi mungkin teman curhat kita di rumah bisa memberi masukan sambil ngopi, sambil ngobrol. Bisa juga teman sejawat kita, bisa teman sejawat kita, bisa teman di sini di sekolah kita. Itu banyak ya, banyak sekali ya yang kita bisa manfaatin, sehingga nanti ketika kita ambil keputusan menjadi lebih bagus, lebih baik karena banyak pertimbangan. Ini masukan dari sini seperti ini, dari sini seperti ini, sehingga nanti di satu titik kita bisa ambil kesimpulannya. Semua masukan sebetulnya baik gitu, tapi ada juga masukan yang memang itu perlu dipilih. Jadi pertimbangannya ya seperti itu. Nah, kita punya banyak teman, kita punya teman-teman di sekolah, kita punya teman-teman di lingkungan organisasi, komunitas. Nah, itu kita bisa manfaatkan, termasuk teman-teman yang sekarang menjadi guru penggerak. Kita bisa diambil, bisa diminta masukannya, karena mereka itu teman-teman yang sekarang guru penggerak itu memang sangat luar biasa dari segi intelijensinya. Saya sebagai pimpinan karena jauh dari segi seperti itu. Nah, kita jangan gengsi loh, jangan gengsi untuk minta pendapatnya. Kita rangkul mereka. Ini ada masalah seperti ini, solusinya kita kasih. Seperti itu. Jadi bukan dari kita saja, tapi dari berbagai macam pihak Pak ya. Terakhir Bapak, dari obrolan kita tadi Pak, boleh berbagi pembelajaran Pak yang bisa saya ambil sebagai contoh dari pengalaman-pengalaman Bapak Pak, dari cara Bapak memutuskan ataupun mengambil sikap begitu dalam proses pembelajaran. Iya.
Ini sebenarnya bidang Saya buis ambil. ini. Ya. Ini sebetulnya buis ini bidangnya gitu. Ah. Tapi baiklah sedikit kita berbagi saja dalam proses pembelajaran ya. Dari proses pembelajaran yang dapat kami sehari-hari, saya sehari-hari itu memang banyak ya. Banyaknya ya, terutama dalam mengambil keputusan itu ya. Apalagi kita sudah sekolah ini sudah monitoring ke kelas-kelas, kemudian bagaimana cara teman-teman kita dalam proses pembelajarannya, apakah sudah update pengetahuan yang sekarang atau memang biasa-biasa saja. Nah itu bahan sebagai pertimbangan kita untuk mengambil keputusan langkah berikutnya untuk kemajuan sekolah kita, untuk kemajuan dunia pendidikan kita. Jadi dari monitoring itulah kita ambil semua. Oh ini kurangnya di sini, dengan catatan kita tidak menyalahkan, tapi untuk perbaikan ke depannya. Semua orang tidak sempurna, orang itu tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu jadi mungkin sering-sering bergaul. Dulu saya jarang bergaul, maka otaknya tidak berkembang. Tapi setelah masuk di organisasi ini, jadi keterbelengguan kita menjadi sedikit-sedikit menjadi terbuka, Bu. Wawasan kita terbuka. Oh, organisasi ini seperti ini ya, wawasannya seperti ini. Jadi kita banyak sekali referensi untuk mengambil keputusan dari berbagai macam organisasi. Jadi kalau kita stay-nya di situ aja, ya mungkin keputusannya juga kurang bermanfaat dari teman-teman gitu. Jadi inilah Lebih terbuka ya Pak ya. ya, terbuka saja Bu. Jadi kita mesti terbuka, ngapain? Tapi ya lagi-lagi ya apapun yang terjadi ya itulah kondisinya gitu. Kita tidak mungkin menyampaikan atau kehendak kita harus disetujui semua gitu, tidak mungkin kan. Ada saja itu resiko kita sebagai pimpinan. Terpenting kita harus terbuka, menerima kritikan, menerima saran dari teman-teman kita, sehingga setiap ambil keputusan kita tidak keputusannya keputusan emosional, tapi sudah banyak pertimbangan dari berbagai macam, misalnya dari teman, dari komunitas dan lain-lain. Nah itu mungkin saya banyak, walaupun saya sudah lama, tapi ya pengetahuan saya kurang gitu. Saya masih belajar dengan teman-teman yang lebih penggerak gitu. Pengalamannya, cara-cara Bapak yang sangat bijak. Saya banyak belajar Pak dari sosok Bapak. Yang terpenting pimpinan itu bukan segala-galanya. Jabatan itu bukan segala-galanya. Yang penting kita merangkul untuk semuanya. Kita mengayomi, kita sama-sama membantu, saling membantu, sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman, damai, tanpa menyalahkan si A dan si B. Kalau salah kan kita luruskan. Baik Pak. Terima kasih. Jadi ada poinnya tidak menyalahkan langsung seperti Bu ya Pak ya. Tapi Karena kan tidak sempurna manusia itu pasti ada titik lemahnya gitu. Manusia memang dikodratkan menjadi ada yang tidak ada yang sempurna, pasti. Contohnya seperti saya nggak sempurna karena nggak tinggi gitu. Nah ini kan ada plus minusnya gitu. Mungkin teman-teman saya ganteng, saya nggak ganteng ya. Itu minusnya saya, tapi ada plusnya. Misalnya teman-teman suka minta pendapat, ya gimana sih ini kok saya punya permasalahan seperti itu, seperti ini, gimana solusinya? Kalau kita mampu memberikan solusinya, kasih solusi. Banyak teman-teman saya yang minta pendapat, minta solusi, akhirnya dari pengalaman yang begitu panjang ya, akhirnya saya bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah yang sekolahnya masing-masing gitu. Jadi mau ada kurangnya ada lebihnya Bu. Kurang dan lebihnya gitu. Jadi ya wajar lah. bisa aja Walaupun memang guru penggerak
tidak sempurna. Tidak Ibu, ya. sempurna Pak, masih banyak kekurangan dan harus guru yang belajar. sangat luar biasa, sangat hebat itu dari segi akademik, dari segi yang lain-lain. Sukses buat Bu Is. Amin Bapak, terima Mudah-mudahan kasih. menjadi pelopor guru penggerak, Semoga khususnya Bapak. di tempat lingkungan kerja sendiri dulu, baru ke tempat yang lain. Baik Pak, insya Allah Bapak. Makin banyak guru penggerak di sini, makin banyak ide, makin banyak gagasan dan intinya untuk kemajuan teman-teman kita, untuk kemajuan sekolah kita. Sukses buat Bu Is. Amin Bapak, terima kasih atas kesediaan Bapak. Sehat selalu Bapak. Amin. Mohon maaf apabila jawabannya agak sulit. Terima kasih Pak sudah berbagi pengalaman dengan saya Bapak. Iya. Baik Bapak, terima kasih, pamit Pak. Silakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah bersedia dan juga memberikan kesempatan beserta waktu. Nah, pada kesempatan ini Ibu, saya sedang mendapat tugas mengenai pendidikan calon guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan dari para pemimpin. Nah, nantinya ada beberapa pertanyaan Ibu yang saya ajukan. Apabila Ibu berkenan, nanti kita itu Bu mulai. Bagaimana Ibu? Dengan senang hati. Baik, Ya, Ibu. insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Langsung saja Ibu. Pertama, dari berbagai pengalaman Ibu menjabat sebagai pimpinan dalam kurun waktu yang cukup lama ya Ibu ya, dari Bu Sugiana, dari Warakas, kemudian ke Sunter. Tentunya banyak pengalaman Ibu, kasus-kasus yang Ibu dapati sewaktu memimpin. Nah, itu terdapat sebuah keputusan, biasanya Ibu ada sebuah dilema Ibu ya. Ya. Nah, dilema di mana ada hal yang dimana hal tersebut ada benar, kemudian berbenturan dengan benar. Ya. Nah, itu ada semacam dilema etika. Kemudian ada pula yang masalah di mana ada posisi yang benar dan juga salah. Ya. Nah, di sini saya ingin menggali Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab. Oke. Selama saya jadi pimpinan, saya pelajari dulu kasusnya. Ya, jadi saya nggak serta merta memberi keputusan. Ini saya akan bertanya dulu. Bertanya dulu dengan yang bersangkutan, kemudian dengan teman-temannya kalau memang itu guru, kemudian kalau memang kasus itu berasal dari siswa, ya saya akan mempelajari, kemudian saya tanyakan gurunya, kemudian saya tanyakan juga dengan guru bidang studi yang selama ini bisa bertemu dengan siswa tersebut. Jadi saya akan mencari tahu berupa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oh, baik Ibu. Artinya mencari informasi terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik. Untuk selanjutnya Ibu, waktu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu. Ya. Itu sudah pasti kita temukan ya. Contohnya misalnya guru itu misalnya datang terlambat. Baik. Nah, saya akan menanyakan dulu kenapa datang terlambat. Pasti kan ada sebabnya gitu ya. Jadi saya nggak langsung menghukum, tidak. Nah, saya menanyakan sebabnya apa. Misalnya ada halangan di jalan, misalnya ban yang bocor dan sebagainya. Jadi kita pelajari pelan-pelan, jangan sampai ada yang dirugikan gitu. Dengan keputusan yang kita berikan itu jangan sampai sepihak gitulah. Jadi kita lihat kasusnya apa. Beserta alasan yang melatar belakangi itu ya, ya. alasannya apa gitu. Kenapa bisa datang terlambat itu kan pasti ada alasan, karena guru itu kan harus tepat waktu Ya, karena posisi. sudah ditunggu Betul. anak muridnya. Seandainya memang mau datang terlambat dengan sengaja kan pasti sudah memberikan tugas kepada teman yang lain. Nah, karena kenapa tiba-tiba terlambat, nah itu kan yang harus kita cari tahu dulu. Itu contohnya. Baik misalnya. Ibu, terima kasih Ya. atas
penjelasannya. Berikutnya Ibu, barangkali dalam mengambil keputusan yang tadi Ibu sampaikan ada langkah-langkah Ibu, mungkin syarat-syarat seperti itu. Sudah pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita cari tahu dulu, kemudian kita pelajari permasalahan itu. Seandainya memang sudah keseringan terjadi ya, kita pelajari dulu kenapa kalau memang itu kasusnya dari guru. Kenapa guru ini sering seperti ini dengan membuat catatan-catatan. Nah, kemudian saya pelajari dulu catatan itu. Gitu. Kemudian saya panggil yang bersangkutan. Kemudian saya menanyakan ke teman-temannya, itu teman-teman sejawatnya, kenapa guru ini apakah ada masalah atau bagaimana. Gitu. Jadi saya mengambil keputusan itu melalui langkah-langkah yang harus saya jalankan supaya saya tidak salah dan tidak ada yang dirugikan gitu, dengan keputusan. Jadi tadi ketika ada permasalahan secara personal dipanggil terlebih dahulu juga melalui personal dulu ya Bu ya. Kemudian Ibu mencari pertimbangan dari sisi-sisi yang lain pula. Jadi bukan hanya satu sumber sebagai pertimbangan. Baik Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, adakah cara efektif dalam pengambilan keputusan pada mungkin bisa kasus-kasus yang dilema etika dari yang tadi dijelaskan? Cara yang efektif itu misalnya saya ambil contoh sekarang ini CGP ini ya. Baik. CGP ini kan antara tugas dari CGP-nya dan tugas mengajar itu seimbang tuh. Kedua-duanya penting, kedua-duanya ini. Nah, saya mengambil keputusan, saya mencari keputusannya ini, saya panggil gurunya, saya suruh pilih yang memang benar-benar urgent yang mana, gitu ya. Kalau yang benar, misalnya anak murid ini bisa digantikan dengan teman guru yang lain, silakan. Kalau memang tugas ini harus segera diselesaikan, monggo silakan selesaikan tugas yang ini, sementara tugas ngajarnya digantikan dengan teman yang lain. Tapi kalau memang itu bisa diatur waktunya, ketika setelah mengajar, saya suruh pilih dengan waktu yang jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi gitu. Betul ya Bu ya. Seperti yang sedang saya alami pula. Makanya itu yang bukti otentik. Bukti mengambil waktu sedang bidang studi seperti itu untuk berkunjung ke Ibu. Baik Ibu. Selanjutnya Ibu, ini saya ingin bertanya, apakah ada tantangan Ibu dalam mengambil suatu keputusan yang Ibu hadapi? Nah, karena kita berbeda kepala, tentunya pasti tantangan itu ada. Kan yang kita berikan keputusan itu belum tentu menerima. Ya, jadi belum tentu menerima. Dengan cara seperti itu saya akan memberikan teladan. Saya memberikan teladan dan contoh, misalnya di sekolah ini saya menerapkan sekolah kita kan sekolah ramah anak, jadi bebas sampah plastik. Saya memberikan contoh, misalnya anak-anak dan guru harus membawa tempat minum dan tempat makan dari rumah. Saya tidak hanya berkata, tapi saya memberikan contoh. Saya itu membawa tempat makan, membawa tempat minum dari rumah. Jadi dengan keputusan yang saya berikan itu, saya memberikan keteladanan. Oh ternyata saya bukan hanya berbicara gitu, saya memberikan contoh langsung. Saya tidak akan membawa sampah plastik dari luar gitu. Jadi keteladanan yang saya terapkan. Baik Ibu, keteladanan dalam hal ini ya Bu ya. Untuk sebagai contoh yang lainnya supaya tantangan-tantangan itu bisa dijawab ya Bu ya. Begitu. Pada saat Ibu menimbang, kemudian mengambil keputusan, apakah ada waktu-waktu tertentu Bu? Apakah mungkin Ibu juga perlu tempat seperti itu untuk mempertimbangkan segala sesuatunya? Kalau untuk pertimbangan jadwal ya, penjadwalan ya. Nah, kalau penjadwalan itu saya spontan. Begitu ada kasus, saya tidak akan menjadwalkan, langsung saya selesaikan saat itu juga. Kalau memang itu memang bisa diselesaikan saat itu, saya akan selesaikan. Jadi saya tidak akan membuat jadwal. Tetapi seandainya memang itu perlu dijadwalkan, tidak bisa diputuskan hari itu juga, saya akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya supaya kasus itu tuntas. Jangan berkelanjutan, tidak tuntas saat itu. Gitu. Jadi kalau memang perlu diatur waktu yang akan datang supaya kita bisa dua-duanya inilah nggak ada yang merasa dirugikan gitu. Jadi kita atur waktu. Tapi kalau untuk dijadwalkan saya tidak
tidak pernah menjadwalkan kalau ada kasus-kasus. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa membantu mempermudah Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Untuk seseorang itu bukan seseorang, malah lebih, karena saya punya tim gitu ya. Jadi dalam mengambil keputusan saya itu tidak pernah sendiri. Saya itu melibatkan tim, karena di sekolah itu kita punya tim tim untuk kesuksesan sekolah kita lah gitu ya. Di antaranya tim penanggulangan kekerasan anak, tim kantin sehat gitu. Nah, saya lihat kasusnya dulu ini, dilema apa yang kita temukan, misalnya kasusnya tentang guru, ya saya akan melibatkan wakil saya ada wakil kurikulum dan kesiswaan, kemudian ada guru BP gitu, bimbingan konseling, saya akan berdiskusi dan mengambil keputusan itu. Jadi keputusan saya tidak serta-merta saya sendiri gitu, jadi dengan tim saya bekerjanya. Baik Bu. Jadi tadi Ibu melihat terlebih dahulu ini dalam pos yang mana ya Bu ya, kemudian dikoordinasikan dengan mungkin dalam istilah Pokja ya Bu ya, kelompok kerja di bagian misal tadi penanggulangan, ada pula kantin, lalu juga UKS, mensertakan pula wakil ya Bu ya. Wakil. Baik. Terima kasih Ibu. Ibu dari pemaparan Ibu tadi dalam pengambilan keputusan, apakah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman selama ini Ibu menghadapi ataupun mengambil keputusan yang berupa dilema Bu? Jadi di dalam kehidupan itu pasti kita banyak hal ya. Dari hal-hal tersebut itu bisa menjadi pembelajaran buat kita, bahwa di dalam kehidupan itu kita tidak selalu mulus, selalu ada tantangan yang harus kita lakukan. Kemudian di dalam mengambil keputusan kita tidak boleh gegabah, kita harus mempelajari sebab-sebabnya agar jangan sampai terjadi salah persepsi dan merugikan orang lain gitu. Jadi di dalam mengambil keputusan kita harus bijaksana, melihat situasinya bagaimana, kemudian kita berdiskusi dengan teman-teman, dengan tim, kemudian kita ya dari hati ke hati lah, dari hati ke hati supaya bisa nyaman dan bisa berkembang di kemudian hari. Artinya kita juga mengedepankan rasa kepedulian ya Bu ya, kepedulian, rasa kemanusiaan, rasa empati juga lah gitu kan. Karena ya saya yakin baik itu murid maupun guru pasti ingin yang terbaik kan. Tapi namanya kita manusia nggak lepas dari kesalahan gitu lah. Yang harus memilih kadang-kadang dua-duanya sama berat ya kan. Dua-duanya harus kita ini, contohnya di dalam keluarga misalnya kita harus bekerja sementara anak kita sakit misalnya kan, itu kan kita benar-benar sama-sama berat itu. Nah kita sebagai pimpinan harus tahu gitu, bagaimana sih guru-guru ini kok ini sebabnya apa, kenapa, bagaimana dan sebagainya, kita harus tahu gitu. Jadi kita gali dari hati ke hati, kalau memang itu keputusannya akhirnya bisa bijaksana lah gitu. Baik, poin yang saya dapat sungguh menambah wawasan dari saya Ibu. Nantinya sebagai, kalau pribadi saya pemimpin pembelajaran ya Bu ya saat ini ya, melihat anak-anak peserta didik ini menjadi tambahan wawasan, bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Baik. Terima kasih Ibu atas kesediaannya, dan juga saya kira cukup Ibu untuk wawancara ini. Terima kasih banyak atas berbagi pengalamannya, mendapat banyak tambahan wawasan untuk kedepannya. Terima kasih Bu, semoga Ibu selalu sehat dan juga semakin sukses dalam membawa Sekolah Sumber Agung 09. Amin, amin. Saya juga mendoakan mudah-mudahan ini calon-calon pemimpin masa depan ya, CGP sekarang C, besok sudah menjadi penggerak beneran. Sukses selalu buat Bu Iis, mudah-mudahan bisa menambah
ini baru di dunia pendidikan. Baik Ibu, terima Ya. kasih atas Ya. waktu. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Amin. Pamit Ibu. Ya, monggo.